Ayolah kita pada kumpul, kita lanjutkan cara beliau bersilaturahmi, apa yang beliau bicarakan bahwa jangan pada ngumpul aja kalau ketika ada orang yang mati gitu. Itu yang ada bikin sedih gitu loh. Kalau giliran ada yang mati lu baru pada kumpul gitu. Giliran gak ada yang mati lu pada malas kumpul. Itu diomongin sama dia di kafenya Kalong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kita lanjut nih mengenang almarhum Abdul Rojak atau Baba Ojak atau Baba Cimet. Versi sebelumnya masa sekolah nih. Nah, kita langsung berdua nih waktu dia sudah jadi alumni sampai almarhum keadaannya kemarin meninggal di hari Senin jam 1.50 di Bekasi. RSUD Bekasi ya. Dan kebetulan pembahasannya masih sama, kenangan lah, tapi versinya udah lulus sekolah, udah jadi alumni. Gua sendiri pribadi kenal beliau ya dari Ustadz Marwan ya. Yes. Dari Ustadz Marwan gua dikenalin. Dan ternyata pada saat gua podcast, temen kelasnya si Aples. Dan Aples gua tanya, emang begitu? Kata dia, itu Abu Nawasnya Bonser. Abu Nawasnya Bonser. Sepak terjang dia di kegiatan alumni mungkin Aples lah yang lebih tahu seperti apa awalnya. Ples, langsung aja Ples. Hello Ples buat teman-teman Bonseles. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan berpulangnya teman kita Abdul Rojak untuk membakar semangat teman-teman untuk terus menyambung silaturahmi, karena di dalam silaturahmi itu pasti ada kebaikan gitulah. Itu yang aneh saranin, karena hal-hal yang dia lakukan selama dia jadi alumni Bonser ya, motifnya dia atau motonya dia ya terus silaturahmi. Iya, sampai meninggal silaturahmi. Boleh tahu Ples, dia aktif di kegiatan alumni itu dimulainya awalnya gimana nih? Awalnya dia aktif itu saat aneh itu PHK Bang, dari Astra Bang. 2018 akhir aneh PHK dari Astra. Itu mulai aktif antar lintas generasi. Kalau di basis mungkin sehari 2 hari dia nongkrong lah. Kalau yang dia sampai ke alumni 84, 77, 90 sampai sekarang ini ya berawal dari ketemu sama Ane dia. 2018. Berarti 6 tahun yang lalu ya? Ya, 6 tahun yang lalu lah. 6 tahun yang lalu. Nah, dia gimana nih di kegiatan apa waktu itu? Waktu itu ya makanya dari yang part pertama nih bilang dia sangat istilahnya berarti lah dalam kehidupan Ane. Waktu itu dia ngubungin Ane saat itu PHK Bang dari Astra 2018. Pernah di channelnya Bang Dawe Entrepreneur lah kalau nggak salah. Oh iya. Yang bahas usaha itu. Yang di warung pertama ente. Iya, itu istilahnya kalau kita hidup susah Bang, jangankan kawan, lalat aja nggak mau nemenin Bang. Itu lalat aja nggak mau nemenin. Tapi ya itu dia bilang, Ane bilang, makanya Ane sekeluarga tuh merasa kehilangan almarhum gitu karena kedekatan kita dari sekolah sampai sekarang ini gitu loh. Dan saat Ane PHK dia termasuk orang yang nolongin Ane lah gitu. Jadi dia coba kontak dulu, nomor Ane itu nggak pernah ganti-ganti. Kalau nomor beliau ya sering ganti lah, Ane nggak tahu permasalahan di mana, sering ganti. Dia telepon waktu itu dia kerja ikut Habib di Otista. Di Otista bagian lauk pauk KAI, cateringnya KAI. Dulu kan kereta belum ada masak
masak sendiri. Nah, masak sendiri itu pas waktu ganti menteri yang baru aja nih. Nah, waktu 2018 akhir itu masih Habibnya yang kenalannya almarhum ini, Otista yang ngerjain. Nah, Baba kerja di situ, Baba kerja di situ. Nah, dan masya Allah, ini orang perhatian gitu, aneh terpuruk, istilahnya keluar dari Astra, dia telepon, bilang main lu ke kantor. Nah, ini kan karena kenal dia dari sekolah, paham lah ya. Gue main ke kantornya dia mau ngapain gitu, dia bener kerja apa enggak gitu ya kan. Bercandanya dia sama beneran kita nggak bisa bedain dah. Aneh sampai nanti adalah yang aneh ceritain juga. Nggak bisa kita ngebedain dia bercanda atau dia beneran. Akhirnya coba serok dah lu di mana. Aneh kaget bang, dia ada di majelis taklim di Otista, punyanya Habib siapa nih kurang tahu dah, kantornya di situ. Ya udah aneh jalan dari rumah kan nggak jauh tuh Otista ke Keramat Jati ya, setengah jam aneh nyampe sana. Udah dengan gayanya tuh, aneh telepon gak diangkat kan, dikerjain lah sama dia lah. Aneh bilang aneh mau balik lagi tapi tanggung ya, baru udah dia video call tuh dengan gayanya tuh, kakinya dia diangkat ke meja dulu bang. Iya loh, tambah kedekatan kita sama dia gitu ya, diangkat. Masuk aja masuk, bilang Baba Cimet gitu. Tahu udah semua orang kata dia. Ada bilang ini majelis taklim. Udah masuk itu, lu cari aja yang ruangan ber-AC kata dia. Wah, ruangan ber-AC. Ini orang gayanya nggak berubah-berubah dah. Pokoknya dari aneh sekolah nggak berubah-berubah itu gaya. Nyampe lah di ruangan, nih ketok dia. Masuk. Dan masya Allah, sampai kemarin dia meninggal dan banyak alumni ceritain kalau main ke rumah dia apa aja dimasakin, apa aja disediain. Nah, iya begitu. Jadi aneh datang itu kayak nasi kebuli, buah-buahan. Disediain lah, boy. Disediain, aneh kira mah bener disediain, bekas taklim tadi malam. Bekas taklim tadi malam. Bekas taklim tadi malam masih ada, nggak habis, ditaruh di meja dia kan, nyambut aneh. Nah, itulah aneh bilang kenapa dia berarti. Dia kasih semangat kan aneh bang. Lu ngapain mikirin nggak kerja? Udah bagus, udah dagang kata dia. Dagang aja. Almarhum bokap lu kan juga dagang kata dia. Udah terusin aja dagang kata dia. Ntar mah kali-kali aja gua ada uang, nanti gua bantu kata dia. Oh iya, makasih dah. Memang saat itu yang aneh dengar dari kelasan, ekonomi dia lagi bagus bang. Namanya manusia kan kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Nah, nggak lama aneh datang lagi Tony. Lalu ngundang anak-anak yang pada mau aja dah kata dia, yang pada mau aja datang. Nah, Tony tuh ternyata intens ketemu Baba. Iya, sering ketemu. Gua agak enak kalau kesini pes, kenapa pulang dikasih uang kata dia lah. Jauh kan bang, dari kita sekolah sampai aneh nikah sama sampai ketemu lagi di 2018 jauh sifatnya dia. Istilahnya kan kita tahu dulunya lah. Siapa dia? Maksudnya suka bercandain, kagak mungkin dah dia istilahnya. Tony cerita begitu? Ya Tony yang cerita gitu. Nah aneh kan belum pulang. Nah ternyata Tony udah hari itu ketiga kalinya ke kantornya dia. Atau kelar makan, dilemparin tuh dengan ya dia mah namanya maaf ya Betawi tulen. Ini amplop dilemparin sama dia nih dari mejanya dia nih ke aneh kan. Nah, lu pegang dah kata dia buat anak bini. Dia bilang lah nggak begitu bang kata dia. Aneh bilang gitu kan. Udah nggak usah. Udah biarin kata dia. Udah biarin. Dari aneh dari aneh nikah sampai ketemu 2018 tuh memang berkali-kali ya bang. Cuma nggak ada masalah ngasih uang, pinjam uang atau gimana, nggak pernah dah. Pokoknya nggak pernah ada masalah gitu. Pokoknya tahu-tahu dia ngasih aja. Nah, si Tony bilang, aneh udah ketiga kalinya nih. Nah, dia bilang, aneh kalau ada rezeki begini, kata dia. Oh ya udah dah, aneh terima. Udah nggak usah mikirin yang lain-lain loh, kata dia. Dagang aja. Nah selesai dari dia, aneh balik tuh pulang
kebetulan masuk di bulan Maret 2019 COVID bang, COVID. Nah COVID, aneh kan ada agenda tuh yang Albes, yang akhirnya nyantunin ke yayasannya Ustadz Marwan. Nah kan aneh yang gerakin tuh Albes. Nah dia nelfon lagi, itu ngumpul-ngumpul itu pada, kata dia. Iya ngumpul-ngumpul. Oh ya udah dah, aneh ke rumah. Dia kan apal banget rumah bini, rumah aneh kan, dari zaman nikah dia udah tahu. Dia ke rumah, dibawain sama dia dah tuh uang. Dia masih kerja, waktu itu masih kerja. Aneh bagi pahala dikit dah, kata dia. Aneh buat apa namanya, buat bagi-bagiin. Ya udah, lu besok ngikut aja. Ntar dah, antara kalau nggak kerja, dia bilang. Kalau kerja ya nggak ngikut. Nah, besoknya kita ngumpul dah tuh di asrama haji. Datang tuh bocah, dia datang. Udah biasa dah, orang nggak kenal aja 5 menit ngomong sama dia jadi kenal, Ya, kan? Begitu dia. Nah ngobrol-ngobrol, nah ngikut dah keliling kita ke rumah si A, ke rumah si B, dan akhirnya bermuara di Ustadz Marwan. rumah Ustadz Marwan. Nah dia teringak-teringuk, dia nanya Ustadz Marwan. Ya alhamdulillah kedekatan dari asbab begitu, jadi dekatlah sama Ustadz Marwan gitu. Ya. Jadi awalnya santunan yatim kan COVID ya awal. Awal COVID itu. Dan akhirnya dia sering ikut acara-acara alumni Albes gitu. Itu baru angkatan ya 2098 lah paling tua bang, 98 2000 lah. Dan akhirnya gua sama Ustadz Marwan silaturahmi, semua angkatan itu dia membaur lah ya. Dia ikut. Dia ada agenda di Serang, dia datang. Dia ada agenda di mana dia datang gitu. Malah cekatan dia dibandingkan aneh. Kalau waktu tahun-tahun itu jadi mungkin karena dia situasinya waktunya banyak atau gimana gitu loh. Berarti waktu itu dia belum jadi driver ya, belum sopiput ya? Oh belum, Shopee itu dia bulan Oktoberan. Udah COVID. Masih di bulan di tahun yang sama. Oke. Nah, di bulan Oktoberan tuh dia gantian dah. Aneh enak dagang, dia nggak kerja gitu. Dia nggak kerja. Jadi kita apa namanya saling ngisi. Dia nggak kerja, dia bingung apa begini ya. Ikut Shopee dan waktu ketemu Dani. Iya, oh ya apa namanya buat siapa namanya? Bang Dani. Buat Bang Dani juga alhamdulillah kemarin saat saya makan terakhir itu apa di kelasan aneh, dia ngucapin terima kasih banyak lah sama ente lah, karena asbab Bang Dani lah dia bisa nagih Shopee gitu loh. Jadi dia kan nggak kenal Bang Dani awalnya. Ya, dia 2003, Bang Dani 99. Iya, dia nggak kenal Bang Dani. Dia daftar Shopee waktu itu. Cuma alhamdulillah ya inilah. Untungnya kita silaturahmi bang. Dia pakai baju bonser, dipanggil sama Dani. Sama Dani dipanggil, ditanyain, ya ternyata kelasan aneh kan, ditanya kenal Apes nggak? Kenal. Ya udah nih minta tolong lah sama Bang Dani. Ya alhamdulillah sampai sekarang, maksudnya sampai kemarin dia nggak ada lah. Sampai dia nggak ada masih sopiput ya? Masih sopiput. Ya Bang Dani sehat selalu, terus semangat ngebitnya. Silaturahminya luar biasa juga. Luar biasa Bang Dani juga kemana aja itu. Aneh kan kenal dia, dikenalin Ustadz Marwan, dan akhirnya mampir ke rumah almarhum ya, 2021 cuman, udah 2021. Dan tahu dia orangnya kan humble, humoris, lucu. Nah, dari cerita itu lebih tahu lagi karakter dia waktu sekolah, di part 1 dia ceritain. Akhirnya nanya dia nih, temen kelasannya, ya itu Abu Nawasnya Bonser tuh dia. Dan di luar pemikiran anak-anak zaman masih sekolah, dia punya pemikiran orang dewasa itu kan. Betul bang. Orang dewasa. Dan dari situ akhirnya ada beberapa dia kena COVID dan segala macem. Ya
karena kedekatan satu sama lain di luar kelasannya dia akhirnya deket nih sama alumni Betul, yang alumni lain. tua, iya alumni tua. Alumni yang 80, 90. Iya. Konser duanya Konser juga. duanya juga, pokoknya acara apa aja Hadir dia, hadir, selalu hadir. Dan kalau ada dia juga jadi rame. Jadi rame. Ini selama alumni plus apa yang ente nggak lupa sama dia nih, dan proses sakitnya mungkin ente juga paham seperti apa. Kalau cerita sama Ane kan pas ketemu, Ane udah mau masang ring apa gitu, jantung kan. Yang ente tahu sakitnya apa pas waktu itu? Jadi Ane juga ya jujur Ane mohon maaf lah istilahnya kepada almarhum, bukan mungkin lah, Ane juga banyak salah lah sama dia gitu loh, karena namanya kita ngobrolin orang ya gibah atau gimana, cuma ya kan di podcastnya Bang Dawe ada juga, maksudnya memang itu perilakunya dia gitu loh. Ane cuma ditanya ya Ane tegesin, memang begitulah. Gaya caranya dia memang begitu gitu loh. Cuma tapi berasanya setelah lulus ya. Setelah lulus. Ternyata dia seorang leader ya. Iya. Jatuhnya seorang leader. Makanya kita panggilnya Baba gitu. Baba kan istilahnya udah orang tua lah. Nah, ini saat tahu sakitnya dia itu persisnya dia apa itu, kan dia kan baru ulang tahun. Ulang tahun dia itu bulannya sama bini Ane. Karena kan main sama bini Ane dari Ane belum nikah. Sama-sama Juni lah, kalau nggak salah dia awal Juni dah tuh. Awal Juni dia ngumpulin kelasan gitu, Bang. Kumpulin dah kelasan, kata dia. Nah, ya udah jadi kumpulin, udah ngumpul nih kelasan, dia nggak datang. Nah, ini kampret banget ini orang, kagak ada berubahnya. Si A, si B lah yang bicara gitulah. Maksudnya yang udah puluhan tahun nggak ketemu. Ane bilang, ya namanya kayak nggak tahu dia aja. Akhirnya mau bubar jam 9:30 malam tuh di kafenya Kalong. Alhamdulillah istrinya video call ngasih tahu keadaannya dia. Dia bilang ya udah dah gini aja dah Pak, tunggu aja situ dah, kita yang ke rumah gitu. Kelasanannya nih, nggak usah. Nah, ini mah apa namanya kagak perlu dikasihanin, kata dia, nggak perlu dikasihanin. Dah, kira dia datang tuh kan lumayan dari Keranji ke Pondok Kelapa, Bang. BKT situ tuh Pondok Kelapa dia datang. Dan dengan gayanya dia datang ya cengenges. Iya, biasa lah ya. Iya, ngina orang, Iya. Apalagi kelasanannya kan segen sama dia. Nanya kabarnya seperti itu ya sebenarnya. Iya, pokoknya bercanda gurau aja lah dia. Nah, Ane lihat saat dia naruh motor, itu motor kok dilempar aja sama dia gitu loh. Lu nggak ada yang mau bantuin gua apa? Kata dia. Oh iya, kakinya udah nggak kuat Bang buat standarin motor atau gimana lah. Anak-anak pikirannya belum ke penyakit, masih bercanda gurau aja. Duduklah dia. Nah, udah nih, udah ditraktirin semua belum? Sama lu Ji, Ples gitu. Dah, dia bilang. Makan apa? Pesen sama dia. Makan enak nih. Ntar aja ceritanya dia makan enak. Udah makan enak, baru dah dia jarang Bang. Manusia itu yang mau minta maaf itu jarang. Biasanya orang pada egois. Cuma ya itulah, itu yang menandakan dia ketemu Kalong itu mungkin udah 24 tahun udah ketemu. Baru itu ketemu. Gitu loh, Long. Gue minta maaf, gitu. Gue banyak salah. Apa sih lu, Mbak? Ya lah udah kayak orang mau kemana. Kita kan nggak tahu. Ternyata itu yang menandakan, gitu loh, sama Pipa. Itu bulan Juni. Nah ini kemarin akhir-akhir Juni. Akhir-akhir Juni. Akhir-akhir Juni. Akhir-akhir Yang Juni. dicondet. Bukan di Pondok Kelapa, di kafenya iya. Lah ini bajunya. Nah itu ini salah satu kaos terakhir kelasan yang ente bikin. Ane bikin belum sempet dia pakai. Nah nanti Ane ceritain nih masalah baju dah. Terus. Nah udah ngumpul di kafenya Kalong. Udah deh tuh dia minta maaf. Ya ini mah cengenges saja ya. Cuma memang dari situ mukanya dia tuh udah nggak seperti biasa lah gitu. Mungkin kalau kata orang-orang 40 hari orang mau meninggal lah gitu. Nah dia semua tuh ke Apipah, ke istilahnya Awaludin, ada di podcast ente tuh yang suruh ngelas mulu, suruh apa
perasaan itu. Datang tuh Awaludin, 24 tahun gak ketemu. Datang malam itu. Nah, udah selesai. Udah ya, gue nggak bisa malam-malam kata dia. Nah ini lihat dia giniin jari nih, giniin tangan. Ternyata tulang tangan dia ini udah nggak ada bang. Jadi dia masih nyambung ini karena kulit. Nah dia bilang ente bawa motor gimana caranya? Ya udah begini-gini aja kata dia. Orang metik kan apa? Pelan-pelan juga nyampe kata dia lah. Ini kan nggak tega bang. Pondok Kelapa ke Keranji itu orang sehat aja setengah jam. Gimana dia kan? Ya udah bubar. Dia ngomong, ini aneh begini nih, Ji kata dia kenapa? Aneh ada obat nih. Ya, Abu Nawas dah gitu namanya teman-teman sekolah kan ya. Ada obat yang nggak di cover kata dia. Gue bilang tadi dulu nih, ini Baba serius. Karena kan nggak tahu pada yang sakit gitu, taunya masih kayak dulu aja gitu. Dia bilang Hane tanya harganya berapa gitu ya, kalau sebulan habis 2 strap lah, 2 strap obat gitu, harganya berapa, 2,5-an kata dia. Berarti kan kalau 500-an lah ya, 500-an. Ya udah dah, anak-anak si Tony alhamdulillah japri aneh bang, Awaludin mau nambahin nih pego aneh sekian. Aneh bilang oh ini mah lebih dari gope dah gitu. Akhirnya dia pegang, ya udah dikasih sama dia, nih buat beli obat gitu. Udah lah nggak usah dia dengan dia nggak usah tapi diambil gitu. Maksudnya dia ya, tapi kita aneh jadi merasa kehilangan sedih tuh. Lu udah sakit beneran masih begitu, masih bercanda gitu. Aneh udah sering bilang sama dia waktu, mungkin Bang Dawi tahu lah waktu dia COVID pertama, aneh omel-omelin jangan suka bercanda kalau masalah penyakit, entah giliran sakit beneran orang nggak percaya gitu. Nah akhirnya bubar dah tuh 10:30 malam, kita ngeliat keadaan Baba kayaknya nggak mungkin nih kalau sampai pagi gitu. Ya udahlah, akhirnya balik. Nah Mbak lu gimana? Ya balik lah kata dia. Balik, ya udah, lu makan lagi nggak? Nggak boleh kata dia. Buat si Karim di rumah belum katanya. Ya udah, akhirnya nih jalan tuh, putar balik dulu ya Pak, biar apa? Ada Keranji, putar balik. Mudah tuh pecel ayam. Nah dari situ nih baru ngobrol panjang lebar. Di situ dia jujur masalah apa? Penyakitnya dia bang gitu. Masalah penyakitnya dia, ya dia alhamdulillah. Yang selalu disebut sama dia Bang Joko itu 2001 itu kerja di rumah sakit Bang Yuliati Saroso. Iya itu Joko. Ternyata aneh baru tahu pas cerita itu Bang, ternyata banyak teman-teman di Boncer ini yang peduli sama dia, yang support dia di belakang layar gitu. Banyak yang support dia. Ternyata Bang Joko ini suka datang ke rumahnya Bang, ngasihin obat gitu, ngasihin obat. Cuma kan namanya orang kan ada keluarga, ada keterbatasan juga, kadang nggak bisa nganter atau gimana gitu. Dia sebutlah nama Bang Joko, disebut juga Babe Yusuf ya, 87. Ya, Eyang Uti 86. Ya, dia bilang ya alhamdulillah kalau banyak yang baik sama Mbak, dia bilang gitu. Iya nih. Aneh suruh Babe Yusuf begini Jiples kata dia, suruh gimana lu, suruh datengin dah kawan-kawan kata dia. Nah emang apa ya, namanya manusia sama manusia kan ada salah kata dia. Lah itu mah udah wajar lah, aneh bilang wajar lah kalau manusia sama manusia. Ya aneh cerita sama Babe Yusuf, dulu aneh begini ya alhamdulillah namanya Babe Yusuf bisa ngasih masukan yang baik lah. Cuma semua orang itu mah pasti ada, semua manusia pasti punya salah, pasti punya lah gitu lah. Cuma kan ente lebih bagus lah bisa mengakui kesalahan, minta maaf sama orang gitu. Terus apa namanya saling silaturahmi, datang gitu, dia minta maaf. Dia sampai netes tuh air matanya. Dia bilang bisa bantuan enggak gitu, bisa bantuan enggak.
bantu apa lagi Mbak gitu. Ente bikinin kaos dah, kata dia. Kaos Bonser. Dari kagak, kalau iya Bonser Melisa, kata dia. Ini Bang. Ini. Ya, kaos ini ceritanya seru. Nanti kita sambung setelah ajan asar. Break dulu ya. Ya lanjut kita nih ceritain almarhum Baba Ojak, Abdul Rojak atau Baba Cimet. Tadi di kaos ceritanya gimana kaos Flash? Yang pesanan almarhum ya? Iya, nih jadi ini kaos dia minta pas Ane mau nganterin balik ke Keranji tuh habis pertemuan kelasan lah gitu loh. Jadi Ane mau ngerepotin nih, kata dia. Ngerepotin apaan sih gitu kan? Namanya tadi udah ngebahas obat ya kan. Bikinin inilah Ji, bikinin apa ya? Bikinin kaos lah, kata dia. Kaos apaan? Dia bilang gitu kan. Kaos Melisa, dia bilang. Melisa Bonser, kata dia. Oh ya udah dah. Berapa biji? Yang hadir tadi aja dulu buat mancing teman-teman. 7 orang. Ya, 7 orang. Nanti kita foto, kita upload lagi. Siapa tahu pada besoknya mau gabung lagi gitu. Bagus lah, tujuannya bagus gitu loh. Akhirnya Ane baru anterin sampai Duren Sawit, anterin Duren Sawit. Udah dia berhenti. Udah lu balik aja dah, kata dia. Gua nggak apa-apa, kata dia. Cuma Ane lihat sih bawa motornya apa namanya, nyundul gitu lah Bang. Cuma ini kan karena kan dia nggak bisa genggam gitu loh. Cuma karena dia minta Ane balik, dia juga udah merasa sanggup lah. Ya udahlah Ane tinggal. Ya udah deh, nggak apa-apa Ane balik. Itu malam minggu akhir-akhir Juni lah, akhir Juni, tanggal 3, tanggal 4 deh kalau nggak salah. Dia telepon, Ji gimana baju? Udah jadi, fotoin dong, fotoin. Nah, Ane fotoin tuh dan Ane upload di status juga, di status WA kan, Ane upload gitu Melisa. Nah, gitu dong, nanti kita foto rame-rame, apa namanya, kita upload. Dia meninggal Senin Bang. Nah, Rabu tuh masih ngubungin Ane, Rabu masih ngubungin. Nah, di Rabu itu dua kali ngubungin Ane di Rabu itu. Jadi nanyain perihal baju yang ini sama nganterin anak ke Sukabumi, apa mau jemput anak ke Sukabumi dah. Ane kurang paham juga dah gitu loh. Jadi ya biasalah, namanya kita berteman dari zaman sekolah ya kan, perlu apa, perlu ini. Ya alhamdulillah sih dia terbuka lah orangnya Bang, karena kita juga pernah dibantu sama dia kan gitu loh. Dia telepon, "Ini anak mau ini begini," kata dia. Ya udah apa namanya, kirimin nomor rekening aja. Dia bilang gitu. Enggak, ntar lu nggak percaya lagi lu, maksudnya nggak percaya gitu. Ya udah, Ane bilang udah gampang lah. Ane kirim tuh, masih yang lama kan, rekening dah tuh Abdul Rojak. Sama dia nggak dijawab Bang. Hari Rabu itu hujan gede, Jakarta Timur tuh hujan gede. Nah, 7:30 malam dia video call Bang, lihat lah, baru ngapain gitu. Ini gimana ya Ji ya, kata dia. Ane lanjut apa gimana lah, lu balik aja. Saya kan tahu kondisi dia, yang dia eluhkan apa. Ya orang-orang kan taunya sakit kaki gitu. Ternyata pas di celah-celah makan pecel ayam itu ya dia ceritain lah semuanya, masalah dia salah minum obat atau gimana lah gitulah. Ya udah, dia bilang udah nggak usah, balik aja. Dia videoin tuh jalan. Nah, dia bilang bertahun-tahun istilahnya Ane berkawan sama dia terkait masalah uang atau apa, nggak pernah yang kayak gitu Bang. Sampai videoin dia ada di jalan, ada gini, nggak usah lah masuk Ane gitu kan. Mungkin takutnya Ane nggak percaya gitu Bang. Alhasil dia balik. Ane TF kan tuh ya, Ane TF. Nah, Kamisnya kalau nggak salah, apa Rabunya, Kamisnya apa Jumatnya, Ane kaget.
dia ngasih Al-Quran. Hmm. Dia ngasih Al-Quran tuh ke Ustadz Marwan. Kamis apa Jumat dah, nih nggak ngerti dah. Pokoknya bilang berapa hari habis komunikasi sama Ani tuh. Nah, Ustadz Marwan kan upload di IAB gitu. Makasih Baba gitu atas ya buat apa sih Hubur Rasul ya. Dia kan aneh pas semenjak acara Covid itu intens lah Hubur Rasul. ke Hubur Rasul, misalnya datang pengajian. Ya itulah namanya manusia kan, makanya aneh bilang berubah banget dari zaman dia sekolah sampai dia lulus gitu loh. Ternyata jadi aneh bilang orang tua yang benar-benar memikirkan keluarganya, orang laki-laki yang benar-benar mungkin bandelnya udah cukup lah gitu, mungkin bandelnya udah cukup lah, udahlah sekarang yang lurus-lurus aja, karena kedekatan dia sama Habib juga waktu dia kereta di KAI. Jadi yang aneh bikin salut ya itu. Ente juga tahu lah, anak dia aja di pesantrenin gitu loh Bang ya. Kalau kalau orang lain kan mungkin berpikirannya, dah ngapain lah anak gue di pesantren lah, biarin dah Bang. Iya. Kalau ngeliat keadaan dia sekarang, ya kalau kita ilmu manusia sama ilmu Allah kagak nyambung. Iya, betul. Ilmu manusia hitung-hitungannya kagak bakal sanggup Baba. Gitu lah. Ternyata di sela dia makan pecel ayam, ada campur tangannya dari guru mulianya dia, Habib Hasan itu. Jadi ada beberapa persen yang dibantu lah gitu ya. Alhamdulillah karena kedekatan dia sama Habib ya. Nah, yang lebih aneh kaget itu dia kan perlu dana ya Bang ya, istilahnya buat pesantren anaknya ya. Tapi dia lebih mementingkan memberi Al-Quran gitu loh ke Hubur Rasul gitu loh. Ini memang Masya Allah nih orang. Di masa sakitnya dia lah, istilahnya di masa sakitnya dia, yang aneh ketahui ya hanya kebaikan aja di masa sakitnya dia gitu loh. Ya dia cerita apa namanya, dinasihati Babe Yusuf istilahnya, terus juga minta dikumpulin sama teman-teman. Ya luar biasa lah Bang, luar biasa. Menurut aneh luar biasa dia gitu. Di kondisinya dia emang untuk pengobatan, untuk dia pribadi hidupin keluarganya, dia masih berpikiran seperti itulah ya. Iya, masih mikirin orang lain gitu loh, masih mikirin orang lain. Itu yang luar biasa itu. Dan yang mungkin teman-teman bonser yang emang berinteraksi sama dia, kalau gue pribadi sih kehilangan masa cerianya sama dia ya. Iya, nggak ada lagi dah orang nggak ada lagi orang kayak dia. Nggak ada lagi orang kayak dia. Lah. Iya. Kita kopdar paling yang diceritain ono ini aja. Kalau dia mah ada aja pembahasan. Ada aja pembahasan. Ada aja pembahasannya. Dan di luar nalar kita juga obrolan dia. Iya, gitu loh. Dan sampai hari H-nya dia meninggal, prosesnya itu kan terakhir. Alhamdulillah aneh ngelepas Bang. Aneh datang masih di bawah sadar, masih merem setengah melek, masih ada. Aneh 5 menit di rumah sakit, udah itu nggak ada. Jadi ya alhamdulillah memang saat Omen nge-share di grup IAB itu, aneh tinggalin lah, istilahnya iyalah urusan dunia aneh tinggalin lah. Aneh berangkat, aneh jalan, aneh sampai rumah sakit, aneh langsung ke kamarnya dia, aneh lihat istrinya udah nangis, ada yang uti udah nangis, udah maafin Baba Cimetes ya sama-sama lah, manusia pasti saling memaafkan. Apa aja waktu itu ada? Yang uti, Jawa. Yang uti, terus Garing. Yang menyaksikan yang uti aneh dan istrinya. Cuma di luar ruangan ada Omen, ada Bang Pentor sama Bang Gareng gitu loh. Nah, Bang Gareng ternyata keluar dari kamar itu karena nggak sanggup. Karena Bang Gareng ya pernah kehilangan anak, pernah kehilangan istri. Jadi saat justru yang megang pertama kali istilahnya diskusi sama Baba itu masih ngobrol katanya.
jam 11 siang tuh masih ngobrol sama Bang Gareng, sama Bang Pentor tuh masih ngobrol. Nah, Ane datang itu udah nggak bisa ngomong, Udah nggak sanggup. udah nggak sanggup ngomong. Gilirannya tidak masuk dah ya. Giliran Ane yang masuk, cuma Bang Pentor sama Bang Gareng ke bawah dah. Nah, cuma pas kemarin di rumah, ya kenapa dia turun ke bawah ya, dia nggak sanggup lah ngelihat istilahnya brother lah kalau kata Bang Gareng kan. Lah gue kenal dia sehari 2 hari, cuma udah kayak kenal lama gitu, udah kayak kenal lama. Nah, terus juga yang aneh bikin kagetnya, hari Senin beliau meninggal ya. Hari Minggu itu masih ngumpul, Bang. Allahu Akbar. Hari Minggu itu ngumpul di rumah ketua IAB, Bang Heru. Oke. Hari Minggu apa malam Minggu? Malam Minggu. Malam Minggu. Malam Minggu, malam 1 Suro tuh masih. Masih, aneh bingung kan rumahnya Bang Gareng kan Cibitung, Bang. Rumahnya ketua itu Jati Sampurna lah, Jati Asih lah. Bojongkulur. Iya lah. Villa Nusa Indah. Villa Nusa Indah ya, maksud kota wisata ya, apa sih Villa namanya? Nusa Indah 3 dia. Iya. Ada sampai nanya kemarin, berulang-ulang nih tanya, Bang Gareng, itu lele dia tenteng apa Bang Gareng yang naruh ke motor? Aneh yang naruh kata dia. Nah, makanya aneh kalau almarhum yang nenteng nggak mungkin karena di malam Kemisnya itu aneh udah lihat gimana dia nelpon aneh itu yang udah istilahnya udah harus dirawat lah di rumah sakit gitu loh, dengan kondisi dianya seperti itu, lemas atau dadanya panas gitu. Akhirnya dia datang tuh ke rumah almarhum Bang Heru. Nah, kemarin juga alhamdulillah dari ketua IAB juga menyempatkan diri datang ya, hadir ya ke ya Bang Dawil ya sendirilah. Jadi kita tuh nyelawat itu kayak orang kondangan. Orang kondangan dari itu 2:30 sampai malam ya. Ane bubar jam 11. Ane bubar jam 11 malam. Itu kayak orang kondangan, Bang. Itu ya. Alhamdulillah semuanya dimudahkan. Nggak putus-putus tamu yang untuk takjiahnya. Iya, jadi juga dari pemakamannya, dari ngeluarin almarhum ke kamar jenazah, dari kamar jenazah sampai rumah. Nggak ada waktu 1 jam. Itu yang luar biasanya. Itu maksudnya harusnya kalau pada umumnya kalau keluar dari rumah sakit urus surat-surat gitu loh, urus surat-surat. Ane tuh tadinya kalau agak lama karena yang Ane dengar di atas itu nanti lihat ambulan gimana. Nah, cuma kan karena kita berhubungan ada alumni Budut juga kan, Janais atau Bang Ketut kan juga kerja di ambulan kan ya. Nah, Ane udah siap kontak. Ane bilang sama Yang Uti, yang kalau 1 jam 2 jam nggak ada istilahnya tanggapan dari rumah sakit, Ani langsung kondisiin. Ya, nah baru ngobrol-ngobrol bentar, ngebungkus jenazah. Lah itu ambulan udah nyampe Sumarekon. Lah gimana ini kita belum keluar rumah sakit? Udah cepetan kalau dia. Itu ambulan siapa? Ambulan rumah sakit. Oh. Gitu loh, tadinya kan kita dibicarakannya nunggu dulu. Nah, makanya saya ada pemikiran ngubungin Budut Janais atau Bang Ketut lah ya, istilahnya ambulannya Priuk lah ya kan. Ternyata ya alhamdulillah udah duluan di Sumarekon, makanya kan cepet. Dari meninggalnya dia jam 1.50 ke 12.50 ya. Ya jam segitulah tamu hadir di rumahnya tuh jenazahnya udah sampai. Iya. Bener kan? Biasanya kan tamu datang jenazahnya belum ada sampai. Mau datang udah mau siap dimandiin. Iya, cepet lah prosesnya. Alhamdulillah Allah kasih mudahkan dia. Gitu. Dan kuburannya juga dimudahkan ya. Dekat banget, dekat dari rumahnya. Ya punya masa hidup, punya punya amalan dan kegiatan apa sehingga orang datang nggak habis-habis. Ya itulah yang masa hidupnya almarhum sampai sekarang ya, mungkin masih trending topik nih di Bonzer sendiri, media sosial semua
menampilkan Konser berduka lah. konser berduka, ya isinya cerita tentang almarhum semua, mau dari story, mau dari reel, atau mau dari status media sosialnya atau status WA-nya, semuanya tentang almarhum, karena almarhum punya kesan sendiri terhadap teman-teman alumni Bonser ya. Iya betul. Ya mungkin ada yang mau disampaikan Ples buat teman-teman alumni yang dari kelasan atau lintas generasi yang emang yang punya ente anggap selama cerita sama ente yang punya apa ya, punya kebaikan lah pada almarhum. Yang pertama mungkin berulang-ulang kali ya saya bicarakan untuk kelasan aneh lah, untuk Melisa sendiri lah, untuk Melisa 2003 khususnya. Ayolah kita pada kumpul, kita lanjutkan cara beliau bersilaturahmi, apa yang beliau bicarakan, bahwa apa namanya, jangan pada ngumpul aja kalau ketika ada orang yang mati gitu loh. Itu yang aneh bikin sedih gitu loh. Kalau giliran ada yang mati lu baru pada kumpul gitu. Giliran gak ada yang mati lu pada malas kumpul. Itu diomongin sama dia di kafenya Kalong. Oh gitu? Jadi kok diomongin sama dia. Makanya wah Allah, bertanda banget gitu loh. Terus juga buat siapa namanya, Bang Joko, terus Bang Dani, Dani lah ya, Bang Dani sama Babi Yusuf, terus yang Uti, yang Muti lah, ya istilahnya orang yang banyak bantu lah, orang yang banyak bantu beliau gitu. Terus sama apalagi Bang Ijul Julkanain, dia banyak ngucapin terima kasih lah, terima kasih. Itu naikin daya bang, naikin daya rumahnya Baba, gitu. Jadi aneh kira itu apa namanya, nggak kenal, Bang Ijul mah nggak kenal, kenalnya ya asbab itu aja. Dan aneh juga, wah terlalu berani nih si Baba, tapi ya kan Allah bisa dengan cara lain lah gitu loh. Jadi dia tanya, Ji ente alumni siapa yang hafal kerja PLN? Kata dia, ada Bang Ijul, bagi kontaknya dah. Ya udah Ba, tapi ngomongnya yang enak-enak, kan dia bilang gitu, keperluannya apa gitu, karena kan kita tahu dari masa sekolah gitu ya Bang. Dia bilang, aneh rumah mati mulu, token. Nah itu mah kagak ada pulsanya, nih bilang gitu kan, nggak ada pulsanya. Kagak Ji, aneh ada usaha dikit nih. Kalau Bang Dawai kemarin masuk rumahnya, ngeliat freezer baru Bang. Ada freezer baru tuh dia jual. Jadi dia kaca ya? Yang sebelah kaca itu. Sebelah kaca, ya benar, itu ada freezer baru. Dari dia nanyain Bang Ijul sampai dia meninggal itu kurang lebih 6 bulanan Bang. Dia bilang ada kasih tahu. Terus komunikasilah sama Bang Ijul. Alhamdulillah karena dia Bang Ijul kenal dia ke acara mana aja datang. Sekarang Bang Ijul itu kan orang yang ada pangkat di PLN Bang. Mau gitu loh, mau, nggak nyuruh bawahan nih, enggak, dia datang sendiri. Ya terkait biaya apa nih nggak ngerti dah. Ya alhamdulillah hasil kita lihat sendiri kan, di rumahnya ada freezer gitu. Jadi nambahin daya lah. Ya itu disebut sama dia apa namanya? Ya Bang Ijul baik Ples, kata dia. Iya, ya dia juga sadarnya ya udah meninggal gini Bang. Maksudnya dia nyebut-nyebut nama orang-orang yang suka bantu gitu. Itu yang apa namanya, kemarin juga aneh komunikasi sama Babi Yusuf. Ternyata ya suka nolong di balik layar lah gitu loh, untuk keperluan hari-hariannya atau gimana gitu. Dan gitu dia sih. petuah dan nasihat Babi Yusuf juga dijalanin lagi. Alhamdulillah sampai istilahnya sampai ajal menjemput dia lah gitu loh.
meninggalnya juga rapi, meninggalnya nggak istilahnya nggak ngorok, nggak apa gitu, kayak orang tidur aja udah, gitu loh. Yang dikirim video ngap-ngapan itu ya namanya kita saturasi turun, pasti semua orang ngap-ngapan lah gitu. Cuma cara meninggalnya dia apa namanya ya, wallahi aneh bersaksi bahwa beliau orang baik gitu loh. Kita namanya bergaul kan tahu lah, tahu. Aneh paling tahu banget lah, bukan aneh belaga so tahu, aneh paling tahu banget karena 24 tahun kita bergaul sama dia gitu loh. Susah, seneng, aneh nggak ada duit ya dia bisa bantu, dia nggak ada duit, aneh bisa bantu gitu. Itu aja sih. Nah, Pres, yang sabar ya, Pres. Siap, siap. Semoga kejadian meninggal almarhum dapat bisa mempersatukan silaturahmi kita, Iya. dan yang istilahnya antara suka dan tidak suka dengan almarhum, ya namanya manusia biasa ya, Iya, Pres. bergaul lah. Bergaul, dan bahasanya Nabi aja banyak yang nggak suka atau Iya. nggak suka ya, Iya. Pres. Dan yang orang punya urusan kemarin pas di sholat jenazah, yang punya utang piutang, langsung hubungi aja ke warga almarhum, Iya, almarhum. sama ponakannya kalau nggak salah. Ponakannya ya. Ponakannya almarhum masih di daerah Keranji, Daerah Keranji ya. di daerah-daerah Jalan Swadaya. Swadaya, Masjid Al-Falah Iya, Masjid belakangnya. Al-Falah. Terus kita rencananya ada malam 7 hari, Iya. di hari apa terus? Hari Ahad Minggu. Minggu malam Senin. Minggu malam Senin. Minggu malam Senin. Minggu malam Senin diharapkan yang Tanggal emang 14. 14 Juli. Iya. Diharapkan kepada teman-teman yang emang punya kesempatan datang di rumah almarhum, terutama mungkin berharap teman kelasan nih. Iya. Teman Bisa lah. kelasan, terutama yang 7 orang itu dulu tuh. Dan teman kelasan 32 orang yang emang masih di sekitar Jakarta bisa datang lah ke acara almarhum. Ya, gue di sini Bonser Channel punya 2 cerita ya dari almarhum. Pertama, nostalgia masa sekolah yang tadi mungkin di pas 1 Apres ceritakan sama persis dengan diceritakan di podcast Nostalgia. Yang satu di channel sebelah, gue juga ada kegiatan pas dia meninggal, pas dia sakit mau meninggal di COVID ya, di COVID, cara dia melewati COVID tersebut bersama keluarganya. Nanti tonton aja, mungkin gue share linknya ke media sosial. Dan satu lagi, di sini gue suatu kebanggaan ya, maksudnya gue bisa berkontribusi ya terhadap Bonser ya selama ini ya seperti ini yang gue lakuin, bahwa nanti suatu hari kita nggak ada, teman, keluarga, atau anak cucu kita bisa melihat kegiatan kita, jejak rekam digital waktu kita masih hidup, cerita-cerita masih sekolah sampai kita nanti nggak ada. Betul. Ya, demikian dari gua, Damai Bonser dan Apres Bonser, mohon pamit. Untuk teman-teman yang pengen nyambung lagi podcast di Bonser Channel, bisa hubungi DM Bonser Channel atau Titak Bonser Channel. Insya Allah gua akan meluncur ke tempat narasumber. Ya, sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
semua gitu. Nggak mungkin kita ini ketemu orang lain yang nggak pernah nongkrong terus kita punya rasa yang sama gitu. Gue rasa nggak mungkin. Ya jadi ini bentuk kepedulian kita dan perhatian kita kepada sama alumni, dan gue pribadi bangga ya sama bonding kita semua. Gila gue apa namanya, merinding gitu, merinding saking terharu. Jadi mudah-mudahan ini dijaga. Jangan Pak, Lagi rapat RT. depan kita bisa sama lu sama gua, sama-sama kita pernah waktu kegiatan bareng. Gua rasa itu aja ya. Karena habis ini karena gua ngeliat kepada mau balik nih. Jadi gua rasa kita perlu lah kayak gini. Ya. Habis itu teman-teman silakan balik, silakan. Terus mau di sini juga baiknya mungkin bareng-bareng kita ke Paripurna Musibah, tempatkan lagu lawa. Jadi setelah karena gue juga mau pamit, kita berjalan ke Bandung. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi kehadiran kalian semua. Ya, selalu sehat selalu. Apa-apa. Ada takziah online dilakukan oleh YAMUT ya. Yang mau offline juga silakan ya. Ikhlas nggak apa-apa. Ya, yang silakan nanti di YAMUT yang belum silakan. Yang belum. Tadi saya udah ngasih. Yang belum silakan itu nggak ini apa namanya? Nggak Diharuskan. itu aja teman-teman semua. Terima kasih.